Kenalin dulu, di sini aku Gulam Rock, perwakilan dari Greg Studio ya guys ya. Hari ini kita bakal bakal mengulik tentang event Toxic Nation Pager 2. Nah, boleh kalau yang kalian ketahui itu, yang di bawah itu adalah karya-karya teman-teman di Toxic Nation Part 1. Apa itu Toxic Nation? Nah, kita lagi kedatangan satu narasumbernya nih, Mas Otak Kosong atau biasa dipanggil Mas Farul. Dulu itu Halo guys. awal-awal kebentuk terus akhirnya event ini tuh kayak gimana itu, Mas Farul? Halo guys. Toxic Nation terbentuk dari ketidaksengajaan, anjay. Sebenarnya awalnya cuma nongkrong, terus kita masa nongkrong gitu-gitu doang ya kan. Jadi harus ada sesuatu. Jadi kita bikinlah karya villain versus villain yang diikuti dengan 6 ya. 26. Nah, terus kita lagi nongkrong lagi nih untuk yang part 2-nya nih. Yang part 2-nya kita lagi nongkrong lagi, terus kita kayaknya kalau bikin buku seru nih, kayak ada karya anak-anak buat ya entah ke depannya apa, buat kenang-kenangan atau gimana kan, yang penting ada karyanya gitu. Betul. Biar tahu, biar ingat. Nah, ternyata banyak juga yang mau ikut gitu. Jadi ya udah kita gas. Toxic Nation part 2 orangnya ada 60 dan orang-orang keren banyak banget yang ikut. Buset. Mengerikan. Jadi Toxic Nation itu inisiasinya itu sebenarnya bareng-bareng, cuman yang lebih vokal itu ada 2 orang guys. Itu ada Mas Farul ini sama Adi Plater atau Project Trio dari Bali. Dulu itu terus akhirnya apa ya, kan nongkrong kalian tuh berdua, kita ini nongkrong, habis itu punya ide lah bikin karya kolaborasi bareng. Kenapa dulu akhirnya ngambil tema atau nama Toxic Nation? Itu adalah kosakata yang tidak disukai sama orang-orang gitu, kayak kamu jangan kesana nanti toxic gitu. Nah, ada nggak sih kayak alasan-alasan yang spesifik gitu terus akhirnya ada nama Toxic Nation gitu? Nah, nama ini pun juga waktu itu dibikin nggak cuma satu, sebenarnya ada banyak, tapi yang kepilih nama ini dibikin sama Mang Salni. Iya kan, milih waktu itu namanya ada 5 apa ada 6 gitu, tapi yang kepilih nama ini, Event Toxic Nation Villain versus Villain. Villain versus villain. Nah, tapi asal ini ya, asal ada gitu aja ya. Sebenarnya awalnya asal ada, tapi karena anak-anaknya isinya begitu semua, jadi kayak wah cocok gitu, nyambung. Jadi Ini semua gitu semua itu maksudnya gimana tuh? Maksudnya ada pesan moral nggak sih kayak yang disampaikan dari nama Toxic Nation ini? pesan Untuk moralnya teman-teman gitu. jangan Iya. baper sama sosial media guys. Jangan baper dengan sosial media memang ya. Iya, Sekarang karena lagi karena orang ngetik gak pakai hati, jadi jangan dibalas rasain pakai hati guys. karena Bawa bercanda. ini apa ya, sebuah hal yang kita bakal jumpai di sosial media tiap hari gitu ya. Nggak semuanya itu real gitu ya, gitu Mas Farul Betul, ya. betul. Kalau baper, jadi kalau di sini nih guys, kalau baper tak salah sendiri guys, jadi bukan tanggung jawab orang-orang yang ada di grup. Satu lagi, sebelum masuk grup ini waktu kemarin tuh, misalnya ada yang nanya, "Bang, syaratnya apa nih masuk, ada kurasi kah atau bayar ini?" Syaratnya cuman dikasih taunya sama anak-anak itu, jangan baper, jangan baper. Terus semua yang ada di dalam isinya tuh nggak ada yang beneran, maksudnya dalam artian kalau ngerosting yang roasting, ngatain yang ngatain biasa aja, cuman nggak ada yang personal gitu. Itu. Terus habis itu terlaksana event Toxic Nation Part 1 yang temanya villain versus villain, di mana semua pesertanya bikin karakter desain yang menyerupai tokoh villain, maksudnya tokoh yang jahat. Nah, itu terus kebentuk ide itu gimana tuh? Semuanya atas obrolan bareng-bareng, nggak? Iya. Mau bikin angel juga, mau bikin hero. Tadinya Iya. gitu tuh, kayak udah kepikirannya itu, cuman karena kita orangnya suka kebanyakan ya, nggak tahu ya, cuman yang dilihat kayaknya suka gambar-gambar yang agak serem gitu guys, jadi langsung aja lah. Tapi Kita takut nggak perlu hantu. iya, Ya. takut hantu. Terus akhirnya ada yang sangat menarik ketika event ini berlangsung, di mana event ini terjadi di ruang lingkup atau skena TikTok gitu ya. Orang-orang tukang gambar digital dan manual yang ada di TikTok. Nah, outputnya adalah kita live-kan semua peserta disuruh menjelaskan konsep tema karyanya. Nah, yang menarik adalah kenapa kok harus terus akhirnya di roasting satu sama lain gitu Mas Farul? Untuk roastingan itu sebenarnya acara
biar tambah akrab aja guys, Ah, biar iya. kan nggak asik nggak sih kalau cuman ada nanti bakal dikasih flyernya buat disebarkan lagi. Ah, ah, ah. Nah, itu kira-kira ada persyaratan lain nggak dari yang sebelum-sebelumnya? Dari yang part satu kan karakter desain tuh. Yang part 2 ini apa yang menjadi pembeda Mas Farul? Yang part 2 ini Iya. yang menjadi pembeda dari temanya juga beda. Ini full konsep, bener-bener full. Kalau yang satu kan cuman kita bikin karakter No background ya. no background, terus kita jelasin kekuatan karakter masing-masing. Nah kalau yang ini kita tuh story, full story gitu, kayak gambar kita nih apa storynya, terus kan temanya medieval fantasi jadi harus abad pertengahan Eropa. Nah jadi kita full full story juga. Yang ini beda, intinya kayak beda jauh lah kalau dari yang awal. Lebih bagus kayaknya sih, soalnya ini juga karena kenapa orang mau all in di sini, karena bisa juga buat portofolio, buat di Instagramnya, di sosial medianya gitu-gitu. Jadi all in ya mereka di situ ya. All in, Tapi all kayak in. ada persyaratan nggak kayak layoutnya, terus kayak ukurannya, kayak gitu ada ya? Ada, Terus kalau ukuran manual ada. digital tetap boleh ikut semua berarti? Boleh, boleh, kita bebas. Anime apa, yang penting temanya medieval fantasy, stylenya terserah. Tapi Hmm. kalau apa namanya, template ukurannya udah ada, di manual juga udah ada. Jadi intinya kalau style bebas, sebebas-bebasnya guys. Bebas-bebas sesuai dengan masing-masing gitu ya Mas Farul ya. Iya, iya. Keren, 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 keren. Ini karya saya gini 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 gini, terus udah dari satu pihak doang, kayak udah ngomong-ngomong kurang seru guys, kurang seru, kayak kurang mengenal juga. Kayak nanti abis jelasin karyanya orangnya udah langsung diem aja kan gak enak juga. Jadi Betul. mendingan kita rolet, ada yang roasting gitu. Roastingnya juga nggak dipersiapkan guys, kayak roasting dadakan dan seadanya gitu loh, bukan yang di script atau dipersiapin. Jadi diacak ya. Diacak, Masing-masing diacak. peserta itu nanti bisa misalkan kan sekarang lagi era-eranya orang ini ya, apa namanya? Insecure gitu ya, nggak pede. Terus Betul. ada yang dimana yang gambarnya udah wah merendah gitu kan. Hmm. Biar itu balance, akhirnya sistem roulette, sistem acak lah yang diambil supaya nanti misalkan teman-teman yang baru mulai bisa di roasting sama apa namanya ilustrator yang lebih sudah mulai duluan. Terus begitu juga sebaliknya. Begitulah sebaliknya. Orang yang udah dikatain sepuh itu tadi tanda kutip di roasting lah sama teman-teman yang baru mulai sesuai dengan selera. Tanda kutip no hard feeling gitu ya berarti ya. Betul, betul. Jadi kita semuanya bebas. Yang udah mantap sekalipun bisa di roasting sama yang baru belajar. Oh iya, waktu itu pada saat itu apakah teman-teman semua apa ya namanya ya kayak punya punya ambisi tertentu di acara ini gitu. Harapan-harapan dari mereka di yang acara pertama itu antusiasnya kayak gimana Mas Farul? Positif atau cuma mereka akhirnya ya acara kayak gini doang nongkrong doang nggak dapat apa-apa kayak gitu. Ada nggak sih kayak celetukan-celetukan yang akhirnya ke telinga kalian yang terus akhirnya kalian nggak semangat bikin acara lagi gitu? Wah, kalau dari luar sorry nggak didengar guys ya. Sorry banget. Bukannya Oh gimana gitu ya? ya? Mental ya, Sorry, mental sorry ya? ya, mental, mental. Mental Jadi ya? buat matain semangat orang-orang ini kayaknya nggak ada dah. Kayak semuanya gas terus, orangnya antusias juga, terus Malah mereka jam nunggu yang part-part selanjutnya gitu ya? betul, betul. Oke. Makanya bisa ada part 2. Dan satu lagi, jangan dikira hari H-nya itu tanggal 12, tanggal 14. Enggak, kita perangnya dari awal dibikin. Jadi emang seru sih. Jadi kayak Wait. Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Waktu perangnya sebelum hari H gitu maksudnya? Waktu mereka WIP gitu? Gimana tuh? iya. Jadi kalau yang part 1 ya. Jadi misalnya kalian lihat di hari H-nya kita roastingan. Oke, udah kayak jebret. Nah, sebenarnya sebelumnya kalau kalian nonton juga tuh orang-orang yang live itu udah roastingan juga. Jadi nggak cuman hari H doang, kayak Oh, berarti pas WIP itu mereka iya, woi. udah kayak ngejek-ngejek karya masing-masing Betul, gitu ya? dari WIP udah crash, udah senggol-senggol.
Wow, Iya, itu malah yang lebih parah gitu. Ada nggak ya sampai baper gitu terus atau ganti konsep gitu misalkan kayak ganti ada bentar, nggak kayak gitu tuh? ganti konsep ada, tapi kalau baper kayaknya enggak ada. Oh nggak ada ya. Jadi Iya, biasanya kan anak-anak kayak nambah-nambahin, oh ini mirip sama ini mirip sama itu gitu ya kan. betul, betul. Oh iya iya. Itu yang terus akhirnya anjing lah gitu loh ya. Iya, tapi apakah udah banyak, udah setengah jalan, udah di pertengahan, Iya. terus ganti konsep apakah tidak semangat? Enggak juga, tetap diselesain lagi, bikin ulang ya bikin ulang, gampang gitu, kayak bikin aja. Jadi Oh nggak iya ada iya. kayak "Ah, anjing lah gue udah segini males banget deh ngulang, nggak Iya ada iya kayak iya. gitu. Betul 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 betul. Nah, terus adanya apa ya? Kayak waktu hari H, terus ketika acara itu selesai berarti mereka udah temenan lagi. Nggak ada yang kayak trash issue. Oh, ini nggak suka sama ini Mas Pigi karena ngerostingnya parah gitu. Akhirnya mereka tengkar beneran gitu nggak ada berarti ya? Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada Nggak guys, ada. tidak ada, semua masih berteman baik, malah bahkan lebih baik lagi karena kayaknya jatuhnya kan tadinya misalnya kita nggak ngobrol dekat, maksudnya bukan nggak ngobrol deket apa ya, nggak ngobrol yang segitunya, terus gara-gara roastingan kita jadi tambah enak gitu-gitu loh. Terus ya bahkan sekarang lebih ada main game bareng, nonton film bareng, dah lebih. Iya iya iya. Nah ini menarik terus akhirnya karena ini sebuah movement ya. Karena aku lihat beberapa karya-karya teman-teman itu malah mereka itu mengekspresikan yang lebih wah gitu loh. Karena ini kan bukan soal commission, ini bukan soal mendapatkan uang, tapi ini soal bagaimana kita berinteraksi satu sama lain, kita terkoneksi satu sama lain gitu kan. Betul. Yang dimana terkadang kita di real life, misalkan waktu kegiatan sehari-hari kita live TikTok, itu teman-teman kan udah tahu ya, oh si A art style-nya ini, kliennya ini. Tiba-tiba di Toxic Nation mereka itu menunjukkan sesuatu yang wah gitu kan, yang tiba-tiba loh kok bisa bikin gini ya, yang tadinya nggak painting terus akhirnya painting kayak gitu tuh loh. Betul. Kira-kira kalau menurut Mas Farul, kenapa kok mereka akhirnya ke-trigger sampai ke situ gitu loh? Mungkin kalau dibilang ke trigger awalnya kan yang Toxic Nation part 1 ya. Awalnya tuh mungkin ada yang mikirnya ah karena ini doang jadi mau nyoba gitu. Terus ada juga yang gara-gara diledek-ledekin, ya ini mulu gitu-gini kayak pakai style ini mulu main aman. Nah, itu tuh udah termasuk serangan dari awal tuh kayak ya main aman pakai style gini-gini mulu. Nah, itu udah tuh bikin orang trigger juga tuh kadang. Nah, cuma harga diri juga tuh, harga diri. Harga diri, Jadi betul. bukan tentang soal gambar biasa. Kalau udah di lingkup pertemanan gini udah harga diri tongkrongan ya, guys. Jadi kayak kita harus buktikan bisa gitu. Oke. Nah, kalau yang buat yang kedua ini, kalau gua lihat ya dari semuanya sekarang tuh lebih menunjukkan karena mau dibikin buku juga kan kayak Artzin gitu kan. Iya. Mereka lebih menunjukkan emang prime-nya mereka gitu, kayak mereka jagonya di situ ya gas sudah di situ, jadi biar mantep aja sih buat dicetak buku juga kan, kayak sayang banget kalau dibuat belajar gitu. Ya terserah juga Totalitas sih, itu kalian gitu ya. nah itu terserah, balik lagi ke orangnya kalau mau belajar di situ. Cuman yang sekarang rata-rata sih pada mau all in gitu loh. Iya, iya, segenap raga jiwa mereka. Betul, bisa Pertarungan buat harga diri ya. ya bisa buat Porto juga kan. Yang ini kan konsepnya kalau yang kemarin kan cuman satu karakter udah gitu. Kalau Oke. ini kan full full background, full konsep kayak medieval fantasi. Nah, kita bisa bikin apa aja dari situ. Nah, udah Oke, bentar mantap. tak potong. Kita langsung bahas yang kedua ya, yang part 2 Oke, ini oke, ya. Oke. oke, oke. Toxic akhirnya ada yang part 2-nya nih. Maksudnya di part 1 sudah selesai. Akhirnya ada part 2 nih gitu loh. Dengan output yang tadinya udah di-spill adalah dalam bentuk buku, dalam bentuk artzin gitu kan. Mm, Nah, awal mula terus akhirnya teman-teman kompak semua. Apakah yang ikutan yang pertama juga ikutan join semua yang di part 2 ini? enggak, Nggak semua enggak semua dan enggak harus. dan nggak harus. Jadi yang Dan enggak mau-mau harus. aja. Ya, biarpun mereka Oke. enggak ikut, kita masih temenan. Oke. Tapi tetap outputnya sama. Jadi kita bikin pekaryaan bareng tapi dalam bentuk artzin. Betul, Gitu betul. ya. Adanya terus akhirnya ide artzin gitu, Mas Farul. Sama Billy Platter pada saat itu sama anak-anak gitu itu apa awalnya itu? Alasannya karena kalau kita beli karya mereka satu persatu, Mahal. itu mahal. Jadi kita Iya, iya. kumpulkan orang-orang keren, kita bikin.
Nah, kita punya tuh gambar, udah jadi buku. Gambar kita bareng sama orang-orang keren ini, guys. Mas Eko gitu ya misalkan yang Ya, betul. Mas iya Eko, udah Mas ribuan Aorta, dolar semua banyak gitu. lah. Iya, ini kesempatan kita untuk punya karyanya mereka gitu ya. Betul, betul. Mm-mm. Dan gak dijual juga kan. Jadi yang bisa punya tuh ya peserta aja gitu. Ini acara part 2 ini durasinya berapa lama? Satu bulan. Tetap sama sih, 1 bulan. Berarti itu cukup waktu yang cukup lah ya, maksudnya untuk bikin satu artwork gitu ya. Cukup banget, cukup banget. Cukup banget. Total maksimal peserta ada 60 orang berarti. 60, ada 60. 60 orang. Selama ini terus akhirnya 60 orang ini tetap presentasi dan di roasting di live season. Itu tanggal berapa ya Mas Farul? Tanggal 14 14 Desember. Desember. Desember 2024. Ya. Tungguin ya guys ya. Tungguin, 14, guys. 14 Desember 2024. Nanti Ya. bakal ada flyernya ya Mas Farul ya. Jadi cukup jelas bakal ada nanti Toxic Nation Part 2 yang ini sekarang lagi ongoing, bakal direalisasikan dan diselebrasikan di live TikTok pada tanggal 14 Desember 2024. Ada 60 artis yang bakal join. Ini ada masih ada slot nggak? Misalkan kalau pengen join gitu Mas Farul. Kemarin kebetulan slotnya tinggal 2 ya? 2. Iya 2. Tinggal 2. Tinggal 2 orang. Nah, masih ada tuh kesempatan teman-teman yang pengen join acara ini. Ada 2 slot kurang 2 orang ya. Jadi jangan harap ini sebagai acara yang kalian cari uang terus dapet engagement gede dan lain-lain gitu ya. Kita di sini hanya cuma asik-asik dan saling berinteraksi satu sama lain gitu ya. Iya, jadi yang pertama ini dibuat secara fun, acara fun gitu, event fun. Jadi nggak ada hadiah, nggak ada uang, tapi nanti ada kayak buat penonton lah, buat ada kayak giveaway dari brand. Oh, bakal ada giveaway gitu ya? Ada kaos kayak yang bagus dari Bali. Wih, mengerikan. Bisa disebut nggak namanya apa tuh? Oh, nama brandnya Rightless Ltd. Breathless. Oh, itu buat peserta atau buat audiens atau dua-duanya? Harusnya sih audiens ya, biar yang nonton, buat yang nonton. Iya, biar yang nonton merasa terhibur juga ya gitu ya. Iya. Itu tuh ada pertanyaan dari Mas Breakout, Bang, apakah ada pungutan biaya untuk join? Tuh. Nggak ada guys, semuanya gratis, event fun, nggak dapat duit, nggak dibungin biaya, semuanya fun, dan yang ikut ini semuanya sukarela, tidak ada bayaran sedikit pun. Nah, aku coba scroll di grup WA. Jadi kita interaksinya Toxic Nation itu ada grup WA-nya ya Mas Farul ya. Ada. Ini punten Mas, baru cek grup, sekalian mau nanya, ini event gambarnya harus dikasih deskripsi cerita apa nggak usah? Nah, itu gimana tuh? Untuk buku seharusnya ada ya. Iya. Kelengkapan kayak judul, deskripsi yang tadi gue Nama bilang, artisnya, story-nya, ya. nama artisnya, kayak daerah mana gitu-gitu, harusnya ada sih Betul. keterangannya. Kalau cuma gambar aja kayaknya kurang dah. Berarti secara tidak langsung Toxic Nation ini menjadi sebuah wadah, sebuah komunitas gitu ya. Meskipun pada dasarnya kita juga nggak pengen ini terlalu dibawa serius gitu ya. Yang tadinya ya dengan melihat partisipan dan reaction dari teman-teman yang ikut ataupun yang tidak gitu, kita jadi semangat untuk bikin lagi. Intinya seperti itu ya Mas Harul ya. Betul. Tanggapanmu misalkan kayak ada yang takut Mas Farul, takut misalkan dia pengen join nih, oh iya, terus akhirnya dia takut kayak aku pengen join tapi aku kok takut ya karyaku di roasting gitu, gimana tuh? Kalau dari gua cobain sendiri, cobain dulu gitu, karena nggak sengeri itu, Sebenarnya fun aja sih gitu ya. nggak sengeri itu. Emang ini gua nggak tahu dari mana ya asalnya ya. Kita tuh semuanya yang orang di TikTok atau yang kebanyakan, yang bukan semuanya, gue juga nggak pernah ngajak semuanya sih, kayak kalau diajak pasti bilangnya takut di roasting. Maksudnya apa yang ditakutin gitu? Soalnya menurut gue roastingan itu nggak semenyeramkan itu sih. Betul. Jadi tetap pede aja gitu, nggak usah takut gitu ya, karena Iya, pede aja. pada dasarnya event ini buat event seru-seruan, karena kita udah nge-spill di awal ya, ini untuk terkoneksi satu sama lain gitu ya Mas Farul ya. Betul. Dan ini misalnya lu di roasting sama orang, setelah acara harusnya lu reset, karena setelah acara itu orang yang roasting lu belum tentu ingat apa yang diomongin ke lu.
Jadi Masuk akal. lu nggak perlu mikirin sampai besok gitu kayak anjing susah banget nih kayak mereka tuh bisa aja detik itu udah lupa dia ngomong apa ke lu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin juga roastingannya. Event misalkan atau aku narik dulu dari sebelum next event deh. Kayak mereka-mereka yang join ini sebenarnya mereka itu secara sukarela untuk join atau diajak Mas sebenarnya. Nah, kalau yang ini nih yang part 2 ini ada yang diajak karena dia nggak tahu misalnya kita punya teman tapi dia nggak tahu gitu loh jarang di TikTok apa ini. Nah itu ada yang diajak sebagian, ada yang juga sukarela menawarkan diri dengan cara yaitu chat Mas Greg DM gitu karena kan Ya, udah ada flyer ya karena udah disebar di IG gitu. Nah orang yang sukarela itu ngechat ngechat Mas Greg mau ikut dan dikasih tahu juga kan nggak ada ini Mas nggak ada dia nggak ada ini oh nggak apa-apa kayak tetap ikut gitu berarti kan secara sukarela betul. gitu. Nah, terus kita kembali ke outputnya nih, habis event gitu ya kan, dalam bentuk buku. Apakah buku ini terus akhirnya dirilis fisik, habis itu diberi order dan dijual? Atau hanya sekedar, apa ya, kayak dibagikan secara gratis? Itu nanti sistemnya gimana tuh? Untuk dijual itu enggak harusnya enggak karena dari awal diomonginnya enggak Mm-mm. nggak tahu nanti kalau udah rembuk pokoknya intinya sih enggak ya awalnya. Terus kalau untuk dicetak dan dibagikan itu juga enggak karena kita dapat file PDF-nya aja Oh, karena yang soft filenya ya? iya karena susah nggak sih kalau dicetakin terus kayak ngirim-ngirim gitu mendingan udah ada layoutnya udah jadi tinggal nyetak semuanya bakal sama dari covernya udah dibuatin gitu-gitu. Jadi mereka bebas dari setiap Iya kotanya, di setiap setiap wilayahnya, kotanya ya nyetak itu mau pun hasilnya sama gitu. sama. Hmm. Nah, kalau misalkan dari satu karya masing-masing itu yang ikut Bos itu kalau karya sendiri ya inget karya sendiri guys. karya sendiri ya, bukan Iya karya temennya ya? karya sendiri kalau misalnya nah itu tadi nyambung sama yang awal kenapa all in di sini gitu karena buat Porto juga kalau laku ada yang mau beli ya jual boleh boleh karya sendiri Masuk akal. boleh dijual karya sendiri. Jadi ditunggu aja ya guys ya, tanggal 14 Desember 2024, jamnya nanti bakal menyusul. Ini menarik karena di sini kita ada 2 orang yang juga ikutan, termasuk aku 3 ya guys ya, yang ikut peserta sama teman-teman yang ada di bawah. Aku mau tanya dari Mas Samson dulu deh. Mas Samson kan yang part pertama nggak ikut tuh, Iya, benar. tapi nonton, ya kan? Udah kenal sama Nonton. kita kan, tapi nonton kan pada saat itu. Terus akhirnya apa yang membuatmu menarik akhirnya pengen join Mas? Sedangkan kamu tahu orang-orang yang di dalam situ itu adalah orang-orang yang tai gitu loh Mas, apalagi Pigi Gruvianto gitu. Itu orang-orang yang apa ya, di luar nalar gitu loh Mas. Apa yang terus akhirnya membuat kamu pengen terus join gitu loh Mas, ikutan acara ini gitu. Oke, Menyesal ya? menyesal sih enggak ya Mas Gul ya. Heeh. Setai-tainya orang tapi bisa dilihat gitu karyanya emang bener-bener bisa lah nutupin kelakuan tainya tadi tuh. Oh iya 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 iya. Jadi kalau menurutku pandanganku pribadi nih Mas Gul, orang-orang yang ikut itu udah keren-keren gitu Mas Gul. Masa Jadi iya ada sih kita hikmahnya ya. nggak kalau ada kesempatan ngapain sih kita nggak ikutan gitu acara sekeren ini gitu. Berarti ada hikmahnya gitu ya maksudnya ya. Jadi Ada. kalau dari personal Mas gitu loh, dari personalmu sendiri, harapanmu, harapan taek wis pokoknya, kamu tuh pengen apa ya? Pengen ngapain sih di Toxic Nation ini? Pengen dapat apa gitu loh Mas? Karena di situ kan kamu nanti di roasting, dijelek-jelekin karyamu, terus bakal dicaci maki, apalagi tahu sendiri kan kalau waktu live, waktu WIP gitu, tolol anjing gini, Bener, kok sama bener. kayak ini ya gitu. Iya, kalau pribadi sih ya itu tadi Mas Gul. Siapa tahu ya kan ilmu-ilmunya yang udah sepuh itu kan walaupun namanya di roasting tetap aja itu masukan kan Mas Gul. Iya betul. Jadi ya seenggaknya bikin upgrading diri lah. Oh, jadi ini tempatmu untuk bagaimana berupaya untuk mengupgrade karyamu dengan cara Benar. berkoneksi dengan teman-teman yang udah mulai duluan. Iya benar. Dan sementara kan aku juga emang basicnya nggak digambar kan Mas Gul. Iya iya. Nah, kalau misalkan apa Mas kelihatan yang udah kelihatan nggak waktu proses WIP kemarin waktu kamu nge-live bikin karya Toxic Nation-mu, misalkan di komen sama Mas Eko, Mas Orta gitu tuh ngimpact ya Mas ya? Ada. I- Udah terjadi belum? Impact pasti ada. Mm-mm. Apalagi mood tuh kadang aduh masih jelek nih. Jangan di live-in dulu kali ya. Tapi Oh, kalau sempat ada pikiran kayak gitu ya? iya, tapi kalau kayak gitu tuh apa ya? Sebenarnya masukan sih.
tergantung kita terimanya aja sih. Berarti secara tidak langsung hal itu tergantung personnya juga. Sebaiknya kan alangkah baiknya enak kalau dikerjakan bareng-bareng. Meskipun itu Benar. roasting-roastingan itu minimal apa ya, tujuanmu yang upgrading diri itu bakal tercapai gitu loh. Karena kamu kalau nanti di situasi real industri yang kamu mengerjakan pesanan orang bakal ketemu tuh hal-hal yang seperti ini gitu loh. Bahkan itu udah based on industri yang uang dan lain-lain gitu ya. Mantap, keren. Selamat datang di Toxic Nation ya, Mas Samson. Semoga betah sama orang-orangnya. Kayaknya betah deh. Terima kasih sambutannya Mas Gul. Selamat datang. Mas Faru kira-kira mau nanya nggak nih ke Mas Samson nih? Atau Yan nih? Gimana sejauh ini? Apakah yang didapat, perkembangan yang didapat Wih, atau banyak apapun Mas. itu? Banyak Banyak. Mas Farul. Aku lagi jadi sering nontonin tutorial ya kan. Aku nggak pernah namanya gambar kayak gini nih Mas Gul. Dan itu challenge-nya jujur berat tapi seru. Seru. Tapi akhirnya bisa ya? Akhirnya maksudnya ngerjain Bisa. kan gitu loh. Iya, ya harus dong. Masa kita udah diajakin nggak ngerjain sih? Iya, betul. Terus Terus lagi ada tuh, pertanyaan dari Mas Brekot pertanyaan. tuh. Bang Samson mau nanya apakah setelah Anda join stereotip di luar Toxic Nation valid atau gimana tuh? Enggak bentar, guys. bentar. Masuk akal. Emang pernah dengar stereotip apa Bang Samson? Toxic Nation itu orangnya satu nggak welcome, dua serem, Buset. Yang kedua bener sih. tiga lebih suka, aduh aku agak Menghina. lupa lagi. Bisa jadi bahasanya mungkin agak gitu ya. Iya. Iya. Nah, tapi setelah join enggak kok guys. Orangnya welcome guys. Enggak, guys. Emang bener. Makanya Ya walaupun Iya. bercandaan dan serius itu kadang nggak kelihatan ya. Iya. Oh, Makanya jadi kan- masih ada yang menganggap bahwasannya ini adalah event yang serius gitu ya, yang Hmm. anjing lah karya dijelek-jelekin gitu tuh ya. Oh pasti Mas Gul, apalagi Iya. teman-teman yang WIP ngerjain tuh kayak ya itu terbebani lah. Terbebani ya. Ya sebenarnya masuk akal sih dan itu wajar. Karena nggak semua orang di TikTok itu bisa nangkep, bisa paham yang mana bercanda, yang mana serius gitu loh. Kadang kita juga sadar ini terlalu too much. Cuman ya sebenarnya kita bodo amat aja gitu. Betul. Sama makanya yang tadi gue bilang yang di awal, kalau takut kalau cuma denger mending cobain, sumpah cobain. Iya. Kalau yang pertama sih kalau kita nggak welcome, sebenarnya itu salah banget. Kita itu mau kamu digital, mau manual, mau tekniknya apa, mau apa, kita sebenarnya welcome banget. Cuman terkadang hal ini tuh udah disalah artikan sama temen-temen ketika melihat kita live dengan habit yang seperti itu gitu loh. Karena misalkan kita nggak suka sama orang tracing gitu ya, misalkan tak analogikan yang paling gampang. Oh, tracing nggak bisa gambar gini. Udah sebatas gitu doang. Nanti ketika kamu gambar pun waktu join live kita, kamu tracing, kita lo kayak bodo amat gitu loh. Kamu tracing kok itu kamu pribadi, bukan persoalan kita gitu loh. Nggak bakal kayak kita terus-terusin gitu loh. Cuman terus bukan akhirnya itu menjadi sebuah kewajaran, enggak. Ya kita tetap ngasih masukan biasanya gitu. Paling kesentil dikit-dikit. Paling kesentil dikit-dikit gitu. Tergantung orangnya. Oh iya, balik lagi gini. Kita tuh emang kayak gitu. Itu beneran, itu real. Real. Kayak gitu. Tapi kita tuh nggak pernah nggak suka sama orangnya, cuman nggak suka sama caranya aja, atau bahkan influence-nya ke orang lain. Nah misalnya gitu. Nah kita tuh nggak pernah nggak suka sama orangnya. Kayak misalnya yang tadi tracing. Kalau kalian tracingnya sendiri, yang tadi kata Mas Greg, ya kita juga diem aja. Cuman nanti kalau kita live bareng terus lu tracing, terus lu ngajarin ke orang di situ lagi live bareng, nah mungkin kena kesentil gitu. Betul. Ya gitu sih paling. Cuman Tapi nggak pernah personal sih. lebih banyaknya kita bodo amat. Mau kamu Iya. tracing mau apa enggak, wes itu terserah kamu. Tapi ya tetap kita berteman. Nah gitu loh. Welcome-nya itu di situ. Ya kalau mau nongkrong aja silakan. Kita punya teman baru namanya Holocaust Merchandise. Ardi orangnya itu pang tapi tolol banget gitu loh. Nah. Itu pun juga dia akhirnya merasa, loh, aku di sini merasa kayak berteman ya sama mereka. Akhirnya jadi bercandaan jadi pola-pola komunikasi bahasa tongkrongan gitu loh. Kalau yang hard feeling menurutku ya orang-orang yang cuma baper aja, menurutku gitu loh. Kalau dia kayak Mas Ardi tuh, kalau udah baper dari awal mah udah hilang tuh dia tuh. hilang. Wah. Betul. Ya itu paling gitu sih, kayak ya itu yang dilihat orang kan cuma yang udah ada di dalam pertemanan. Kayak misalnya kita sama
yang udah biasa live nongkrong gitu ngomongnya lu goblok gini. Emang kayak Mas Samson awal-awal banget langsung digoblok-goblokin. Paling kan itu pas udah kenal aja baru kocak Iya. son gitu kayak. Iya. Nah itu sih paling. Nggak ada guys kayak gitu. Welcome kok. Yan, ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada sih, mungkin Nggak ya ada sih. nggak ada pembulian sih, lebih tepatnya roasting. Karena harus bisa bedain mana Nah, roasting. betul. Jangan Kadang dibully. orang gitu ya, Yan ya. Oh, di sana dibully gitu ya, Yan ya. Iya. Betul. Nah, roasting dan kritik ini juga beda nih. Kalau nanti di roasting acara ini belum tentu ada kritik. Roasting tapi belum tentu itu kritik. Ada kritik, misalnya ada yang mau kritik ya udah. Cuman kalau roasting di sejauh ini Toxic Nation dari 1 itu pas roasting belum tentu ada kritik. Paling ya nanti rasain sendiri dah gimana. Cuman belum tentu nggak bakal kayak yang gimana sih lu anatomi lu busuk banget kayak pemilihan warna lu gak jelas. Nah itu tuh kayaknya belum ada dah. Masuk akal. Kesan-kesan sejauh pertemanan Toxic Nation, Yan, before after gimana, Yan tuh, Yan? Oh, kesan-kesannya yaitu jika kalian cuma dengar-dengar ya kalian bakal pikir ini Toxic Nation buruk lah apa. Terbukti lihat aja guys, orang-orang yang baru masuk dan udah lama kayak ya growing up secara art, secara mental. Soalnya di luar sana lebih keras guys. Kalian itu terlalu sering mendapatkan pujian dari Instagram mungkin ya, kayak gambarnya bagus, gambar bagus. Itu bikin kalian nggak berkembang sih. Kalian terlalu zona nyaman. Jadi kalau kalian masuk sini, memang sih di sini zonanya nggak nyaman banget ya, panas ya. Cuman growing up. Akhirnya muncul pertanyaan lagi tuh, Mas Farul. Kemarin waktu akhirnya diputuskan menjadi 60 peserta, ada pikiran underestimate nggak nyampe angka itu? Ada lah. Kalau iya awalnya kalau gue atau yang nggak tahu yang lain tuh tadinya kayaknya enggak dah. Soalnya kemarin aja nih udah 20 berapa tuh mundur beberapa gitu kayak. Nah, kalau untuk dibilang nyangka enggak 60. Nyangka lah anjir, kita keren masa enggak sampai 60. Nyatanya ini Hamin berapa berarti? Hamin 3 minggu ya berarti ya? Hamin 14 hari. Hamin 14 hari, 2 minggu berarti. Hamin 14 hari, nyatanya masih kurang 2 orang lagi nih, ya Mas Farul. Ya, betul. Itu sebuah achievement kamu nggak nyangka nggak gitu Mas Farul, kayak anjing 60 cuk gitu loh. Tapi pada saat yang part pertama 26 orang itu ada nggak yang terus akhirnya pengen join tapi nyesel gitu? Pengen ikutan nggak bisa terus akhirnya nyesel lihat waktu live gitu, anjing aku pengen ikut ini gitu loh. Seru ternyata gitu. Ada nggak, Mas? Kayaknya kita nggak bisa bilang nyesel juga sih, kayak ada yang pengen, kayak misalnya contoh Mang Iqbal itu dia pengen buat ikutan gara-gara slot penuh jadi nggak bisa, tapi ternyata ada orang yang cabut-cabut. Nah orang-orang ini nggak penting ini nih yang jadi kayak gitu tuh. Nah awalnya ini juga nih Toxic Nation yang part 1, sumpah awalnya cuman kita dibikin buat berapa? 12 orang. 12 orang ya. 12 orang tiba-tiba 12 orang. 26. Gratis, Kedepannya guys. apakah ada yang mundur, Mas? Feeling ada sih harusnya. Kira-kira Gua kenapa? harus- Kalau misalkan dia mundur gitu. Ya Sedangkan itu WIP ini udah ada progres nih, sore-sore kita mesti absen WIP gitu kan. satu kalau gue ya nih dari yang gue pikir aja ya, kalau ada yang baru masuk di hari deket-deket misalnya, kan kita kan udah ngerjain udah lama kan, deadline sebulan gitu. Nah terus ada orang yang sobat mantep, apa ya sobat mantep itu gimana ya, kayak Mantap apa, Cuk? gini kayak misalnya masih lama sebulan, nah dia Oh, nggak iya. bikin tuh. Itu aku kayak. Terus Tapi kalau kayak Mas Eko waktu itu juga gitu cuman jadi kan. Nah nanti takutnya ada yang nggak jadi nih gitu. Nah itu sih kalau gua gara-gara itu aja kayak masih lama gitu-gitu. Kebanyakan berarti kan pada ya gitu. technical ya Mas Farul ya. Dalam arti Iya. maintenance waktu, terus habis itu dia tidak mempertimbangkan commission dan ini gitu ya kan. Iya, nih misalnya nih, sorry banget ya kalau bahasanya Mang Sali. Emang yang sibuk lu doang. Nah itu dia begitu tuh bahasanya tuh. Nah, Kayak ini ya, menarik akhirnya ya. Tanggapanmu ketika misalkan kayak ada teman-teman yang aku tuh ada beberapa orang yang aku harap mereka ikut di event itu. Karena pada dasarnya ada beberapa teman-teman tongkronganku secara personal di live TikTok yang nggak ikut part 1 karena nggak tak ajak gitu loh. Nah, aku harapannya mereka ikut tapi sok-sokan sibuk. Kira-kira kalau menurutmu itu gimana tuh? wah kalau itu udah apa namanya bahasanya ya. Mungkin satu sibuk beneran. Tapi emang nggak penting acara ini sebenarnya. Iya emang nggak penting. Emang nggak penting ya? Iya, sepenting apa sih gitu? Satu sibuk beneran,
Ya dua emang males aja gitu karena nggak penting. Itu mentalnya lemah. Yud Nah, sebenarnya nggak ada yang ngajak kamu sebenarnya, Yud apa gitu? nah kalau jawaban sombongnya ya takut aja karena lemah culun. Nah udah itu jawaban sombong guys. Iya, iya. Ya itu hak semua semua orang Nah ya, mau ya ikutan mau enggak. jawaban benerannya kan yang pertama, jawaban kedua yang sombong gitu. Oke ya guys ya, Hmm. cukup menarik pembicaraan Ama ya kan, Ask Me Anything tentang Toxic Nation Part 2 ini. Sekali lagi ditunggu aja tanggal 14 Desember 2024. Jamnya nanti bakal menyusul. Buat teman-teman yang ikutan, terima kasih banget ya Mas Farul ya. Terima kasih banyak guys sudah meramaikan acara yang tidak penting dan tidak berbuah apa-apa ini guys. Iya, ya kita sebenarnya ini serius, kita panitia ini pengen memang kayak memberikan yang terbaik buat kalian gitu loh. Tapi kita tidak terus akhirnya menjanjikan. Ini sebuah event tongkrongan aja yang Iya. mari hidupkan ekosistem ekosistem ini event-event di TikTok gitu tuh loh tentang dunia menggambar. Jadi biar nggak sepi gitu loh, biar nggak isinya orang gambar cacat tapi udah bikin tutorial kayak gitu tuh loh. Iya kan? Kita udah Ya. bosan dengan hal yang seperti itu. Terus kasus-kasus plagiarisme yang setiap tahun ada kayak gitu tuh udah bosan. Kita bikin sesuatu yang positif aja gitu loh. Kita bikin sesuatu yang ya ini ada wujudnya gitu loh. Kalau memang kalian mendengarkan, jadi buat teman-teman yang punya teman yang pengen join terus akhirnya masih merasa takut dan lain-lain, ya silakan diperjelas dengan kalian mendengarkan podcast Toxic Nation Part 1 ini. Itu bisa membuka wawasan kalian untuk menjelaskan ini ke mereka gitu loh. Itu Ada yang nanya itu si Noting tadi ada IG-nya enggak? Enggak. nggak ada sih sebenarnya. Enggak tahu ya nanti, enggak tahu. Pokoknya Oke, sekarang ini enggak ada, guys. pertanyaan lanjutan Mas Sarul sebenarnya. Apa Ini kan tuh? akhirnya udah menjadi sebuah komoditi untuk teman-teman. Ada grup WA, ada event, udah terlanjur nyemplung gitu loh Mas. Apa ini next ke depannya ini? Apakah terus akhirnya ini menjadi sebuah bendera besar seperti nanti di situ komunitas yang ada kelasnya, ada ini, apa kayak gitu? Waduh, kalau kita guys mau ngadain event aja mikirnya dadakan guys. Jadi kayak kalau gue sih belum ya, belum. Cuma kalau emang nanti komunitasnya bakal besar dan kayaknya ya kalau mau kayak gitu pun ya cocok orang yang di dalamnya mantep-mantep. Ya, Yang di dalamnya tuh orang-orang kompeten anjir yang gambarnya keren-keren juga gitu. Kalau maupun begitu ya nggak salah gitu. Cuman kalau ditanya bakal begitu apa enggak kayaknya gue nggak tahu dah karena satu gue cuma panitia dadakan, sisanya orang yang keren-keren masih banyak yang di dalamnya. Jadi ya lihat ke depannya aja sih kalau Jadi intinya Toxic Nation ini nggak punya tujuan yang pasti. iya Kita enggak. dengan bersenang-senang nongkrong dan membuat karya bersama gitu ya. Iya, betul ngumpulin, lebih bukan ngumpulin sih kalau lebih ke berteman sama orang-orang yang ya emang mau berteman dan asik nongkrong terus sambil gambar sambil produktif gitu, terus bisa bertukar pikiran, ngobrol seru bisa, serius bisa, pokoknya campur di sini tuh campur guys. Ada yang mau disampaikan lagi nih teman-teman yang di bawah juga. Ada yang mau tanya, monggo silakan feel free ya guys ya. Sebelum hari ini kita bakal ada giveaway guys. Oh ngerikan. Hari ini Ayo, hari ini kita bakal ada giveaway untuk yang bisa jawab pertanyaan. hari Ayo. ini guys tuh guys, hari ini guys. Ayo. Yes. Hari ini, ayo yang mau tanya. Tadi ini apa namanya sudah dijelasin banyak tentang Toxic Nation Part 2 nanti gimana gitu ya kan. Monggo yang kurang jelas baik peserta ataupun yang teman-teman audiens yang mau tanya monggo silakan. Tuh guys, nah ini Bredet ini kita mabar guys. Kita bukan cuman ngobrolin gambar, tapi kita Iya. main game, nonton horor. Kita campur guys. Gila ini kita belum hari H udah 32 orang aja yang nonton ya. Gila, pecah parah anjing. Oke, mungkin daripada kita ngelantur ya guys ya. Ya, Oke, kita ngelantur. Mari kita waktunya giveaway. Aku spill hadiahnya dulu. let's go. Ya, aku spill hadiahnya dulu. Hadiahnya untuk satu orang tercepat. Oh, mengerikan satu orang aja ya guys ya, karena ini belum hari H. Nanti bakal dikirim ketika karyanya ini
waktu acaranya udah selesai maksudnya. Nah, dibarengin sama yang lain. Hadiahnya adalah karena ini tadi outputnya Arjin, jadi yang Arjin digital yang masing-masing kota itu nyetak sendiri. Kali ini hadiahnya adalah buku fisik Toxic Nation 2 guys. Buset, gua yang mobil dicetakin. yang dijilid dalam bentuk hardcover. Ayo lo. Wah, guys, tuh guys, tuh giveaway dapat Langsung dapat dapat zin fisiknya, Toxic Nation ya, guys, ya. anjir. Satu orang pemenang ya guys ya. Yang paling cepat ya guys. Weh guys, bayangin guys, kita aja pesertanya nyetak sendiri guys, lu dapet. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan, ini bebas wilayah kotanya di mana aja. Wilayah kotanya bebas di mana aja. 5 kampus yang punya jurusan desain atau seni rupa. Ayo, di Indonesia. Ayo. Ayo guys, ayo. 5 yang punya desain atau seni rupa. DKV, seni rupa murni. Nah, 5. Ayo, 5. Let's go. Singkatan boleh nggak? Singkatan boleh nggak? Boleh, singkatan Boleh. Mau swasta, mau negeri boleh. Ayo. Oke, sekarang ini sebenarnya ada 2 orang yang paling cepat menjawab dan ini agak sedikit bimbang. Tapi kita putuskan karena Mas Fajar sebenarnya jawabannya udah 5, cuman yang satu tipe. Kita akan menggunakan sistem rolade ya guys ya, antara Mas Fajar sama Yuda Edelweiss. Gimana? Ayo, let's go. Ayo let's go Yan, pencet Yan. 1, 2, 3, ayo. Fajar anjir. Ulang lagi mesti. Oke lah Mas Fajar, aku udah tahu alamatmu nanti hari H ya kan. Selamat buat Mas Fajar ya guys ya. Orang dalam, nggak ada yang menang yang orang dalam gitu ya. Oke, terima kasih ya guys ya Q&A hari ini, awal season hari ini. Ditunggu aja giveaway-nya, nanti akan ada banyak di hari H. Ini masih 1 ya guys ya. Nanti bakal ada banyak di tanggal 14 Desember 2024 ya guys. Tunggu aja ya guys. Nih guys, baru apa ini namanya apa sih kalau kayak gini Mas? Nyoba ya, tester. Tester ya. Baru Nanti testernya udah seseru ini guys, apalagi nanti guys hari H-nya. nanti live bakal ada di live TikToknya Mas Samson ya. Mas Samson ya, kita izin ya Mas Samson, nggak apa-apa ya. Boleh Mas Gun. Nanti kurang lebih seperti ini, cuman teman-teman nanti bakal ada di Discord semua. Jadi yang naik itu hanya beberapa untuk ngeramein aja, biar FYP juga ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Mas Faru kira-kira? Ya, kalau gua cuman terima kasih buat semua yang udah join di acara nggak penting ini, udah itu doang sih. Mantap. Keren. Yan, kira-kira apa yang mau disampaikan? Saksikan terus guys season 3 Closing statement. Oke. Mas Samson. Ya, jangan sampai miss aja di acaranya.